Selamat malam, di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai risk identification tentang PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk yang beranggotakan Salmita dan Ane. Daftar isi ada pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang dan tujuan identifikasi, selanjutnya ada pembahasan yang berisikan tentang sejarah perusahaan dan how to do, plan, organize the process, categorize system components, inventory and categorize asset, classify and prioritize asset, identify and prioritize asset, specify asset vulnerabilities. Yang ketiga ada penutup yang berisi kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakangnya, seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, banyak berdirinya berbagai jenis perusahaan, mulai dari berskala kecil hingga berskala besar. Baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur. Dan dari penghasilan inilah yang dapat memperoleh keuntungan yang akan dipergunakan untuk melangsungkan dan mengembangkan kegiatan operasional perusahaan. Seperti contohnya, kelompok kami memilih perusahaan dagang yang dapat didefinisikan sebagai organisasi bisnis yang melakukan kegiatan usaha dengan membeli barang dari perusahaan lain, kemudian menjualkannya kembali kepada masyarakat. Penjualan barang dan jasa dapat dilakukan melalui penjualan secara tunai, online, dan juga non-tunai atau kredit. Dari beberapa penjelasan di atas, kelompok kami tertarik untuk mengidentifikasi risiko, serta ingin mengetahui bagaimana sistem dan perubahan yang akan kami analisis, yaitu PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk. Ada tujuan identifikasi. Tujuan identifikasi yang kami lakukan adalah mengetahui bagaimana penerapan sistem perusahaan tersebut, apa saja risiko yang kemungkinan terjadi, serta bagaimana usaha-usaha yang dapat dilakukan pada risiko yang kemungkinan dapat terjadi pada PT DIVA Tbk. Pembahasan, ada sejarah perusahaan, yaitu Distribusi Voucher Nusantara Tbk atau DIVA didirikan pada tanggal 29 September 2003 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2003. Kantor Pusat Distribusi Voucher Nusantara Tbk berlokasi di Aksa Tower, lantai 7, Suite 5, Kuningan City, Jalan Profesor Dr. Satrio, Kafling 18, Setiabudi, Jakarta, 12940 Indonesia. Berdasarkan anggaran perusahaan, ruang lingkup DIVA adalah bergerak dalam bidang perdagangan umum, industri, perdagangan barang, jasa, dan transportasi, serta pembangunan dan percetakan. Saat ini, kegiatan usaha utama DIVA adalah bergerak dalam bidang penjualan produk digital, layanan solusi pembayaran masyarakat atau DIVA Smart Outlet, platform penjualan DIVA Intelligent Instant Messaging atau IIM, dan platform Point of Sales atau Post Power. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ani. Selanjutnya saya akan menjelaskan identitas umum perusahaan. Di sini sudah tertera identitas umum lainnya tentang perusahaan Tbk. Kemudian bagian B, how to do. Plan and organize the process. DIVA telah menyiapkan sejumlah rencana dan strategi bisnis agar dapat mencapai target. Keyakinan DIVA dapat menggerek pertumbuhan bisnis di tahun ini karena dalam 3 bulan pertama sudah berhasil menambah mitra usaha kecil dan menengah atau UKM. Ada sebanyak 859 outlet. DIVA juga terus melakukan ekspansi. Perusahaan DIVA telah melakukan kontrak dengan PT Jasa Marga Tbk atau JSMR untuk penyediaan fasilitas isi ulang kartu prabayar. Perusahaan menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure atau CAPEX di tahun ini sebesar 30 miliar. Rencananya akan digunakan untuk investasi dan perluasan di bidang IT. Adapun dana itu masih berasal dari kas internet. Selanjutnya kita akan ke kategori system components and inventory and categories asset. Di bagian people sudah tertera di gambar ini, jadi kita lanjutkan aja. Kemudian bagian prosedur, data dan database akan disimpan dan diproses oleh sistem informasi. Contohnya yang termasuk ada data pelanggan, misalnya nama, alamat, nomor telepon, alamat email. Yang kedua ada penjualan. Contohnya produk yang dijual, harga,
kuantitas, dan tanggal penjualan. Yang ketiga ada inventaris, contohnya nama produk, jumlah stok, tingkat pemesanan ulang. Selanjutnya kita masuk ke perangkat keras atau hardware. Ini adalah perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi, yaitu ada desktop computers, laptop, server, routers, switch, and printers. Selanjutnya kita masuk ke perangkat lunak atau software. Ini adalah program dan aplikasi yang diinstal pada perangkat keras. Ada sistem operasi, perangkat lunak produktivitas, perangkat lunak akuntansi, perangkat lunak manajemen hub, pelanggan atau CRM, yaitu ada Windows, Linux, Mac OS, Microsoft Office, Google Workspace, QuickBooks, Xero, Salesforce, and HubSpot. Selanjutnya ada komponen jaringan atau networking components. Ini adalah perangkat dan teknologi yang menghubungkan komponen perangkat keras dan memungkinkan komunikasi di antar mereka, yaitu ada jaringan area lokal atau LAN, jaringan area luas atau WAN, penyedia layanan internet atau ISP, firewall, jaringan pribadi virtual atau VPN. Yang kedua ada classify and prioritize asset. A. Aset atau pendapatan per tahun. Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, dan meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan atau paten. Di sini ada grafik pendapatan per tahunnya. Selanjutnya ke return aset atau pengembalian aset. Return on assets atau ROA menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA, berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya juga. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian. Jadi sini juga terdapat grafiknya. Selanjutnya kita ke identify and priority threats. Beberapa ancaman yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama, ancaman keamanan cyber adalah salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh bisnis di era digital. Ancaman ini termasuk peretasan, phishing, malware, ransomware, dan serangan dunia maya lainnya yang dapat membahayakan data sensitif, mengganggu operasi, dan merusak reputasi perusahaan. Yang kedua, ada ancaman keamanan fisik. Ancaman keamanan fisik meliputi pencurian, vandalisme, dan kejahatan lain yang dapat merusak properti dan mengganggu operasi bisnis. Dalam memprioritaskan ancaman tersebut, PT Diva harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya ancaman tersebut, potensi dampaknya terhadap bisnis, dan kemampuan perusahaan untuk memitigasi risiko tersebut. Penting untuk memiliki rencana manajemen risiko yang komprehensif yang mencakup strategi untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon ancaman ini untuk memastikan kesuksesan perusahaan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada specify asset vulnerabilities. Yang pertama ada perusahaan teknologi ditantang untuk menciptakan sebuah produk yang dapat memecahkan masalah utama dalam masyarakat dan memberikan hasil yang tepat. Kami melihat risiko eksekusi sehubung dengan model bisnis unik perusahaan, baik dari operasi internal atau platform konektivitas internet dan konten, atau masalah dari pihak pendukung lainnya. Yang kedua, mengingat rendahnya penghalang untuk masuknya platform digital yang dipromosikan Diva, itu menciptakan tinggi lingkungan persaingan di pasar digital. Ini sering memaksa pemain untuk terlibat dalam permainan subsidi. Namun, kami melihat bahwa Diva mendapatkan manfaat penuh dukungan pemain telekomunikasi terbesar di Indonesia dan kesederhanaan platform yang ditawarkannya. Yang ketiga, modal kerja yang ketat. Sifat bisnis penyalur pulsa, perusahaan membutuhkan modal kerja yang melimpah. Sebagai tambahan, outlet cerdas Diva membutuhkan investasi yang relatif tinggi pada awal siklus capex untuk produk. Sifat bisnis smart outlet juga membutuhkan modal kerja yang lebih unggul, pelanggan smart outlet lebih banyak.
Baik, kita masuk ke penutup yaitu kesimpulan. Di sini sudah tertera tabel tentang risk identification. Jadi di tabel di atas kita bisa melihat ada beberapa kerawanan, ancaman, dampak yang dapat terjadi terhadap perusahaan yang mengakibatkan kerugian, kehilangan, kehilangan data pribadi dan juga pengaksesan akun secara ilegal atau hacker. Maka dari itu kita perlu mengantisipasi untuk mencegah terjadinya risiko tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih.